sekali Amang Inang dan saudara-saudariku, kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan untuk hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Semoga Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, kita semua boleh di dalam keadaan baik. Untuk itu Amang Inang dan saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan renungan harian, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kami nafas kehidupan. Biarlah sebelum kami menjalani kehidupan di hari ini, firman-Mu yang mengisi hari kami, firman-Mu Tuhan yang berbicara kepada kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami di hari ini dengan penuh sukacita dan di dalam keadaan baik. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita di hari ini didasarkan pada kitab Ulangan 30 ayat 15. Ulangan pasal 30 ayat 15. Maksud kami Ulangan pasal 30 ayat 19. Kami akan bacakan bagi kita, marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Jou kumasadarion langit dohotano, gabesi tendangiku dopa kamu, pabuanonghu papilito tuhamu hanguluan dohot hamatean, pasu-pasu dohot toru-toru, dibaheni pilit mahanguluani, asa mangoluho dohot pinoparmu sogot. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai berikut: Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, tentu jika kita berbicara tentang pilihan, ketika kita baru bangun dari tidur kita tadi malam, bangun pada pagi hari ini, sesungguhnya kita sebagai manusia langsung diperhadapkan dengan meja pilihan. Apa maksudnya meja pilihan? Maksudnya meja pilihan adalah kita diperhadapkan dengan berbagai jenis-jenis pilihan. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Karena pilihan itu adalah menjadi bagian dari kehidupan kita selaku manusia. Kan begitu, kita pagi-pagi diperhadapkan dengan pilihan. Apakah saya mau mandi terlebih dahulu, atau saya mau minum air putih terlebih dahulu? Apakah saya hari ini akan memakai baju yang ini atau baju yang itu? Apakah saya akan menyantap sarapan menu yang ini atau menu yang itu? Setiap pagi, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Maka melalui hal ini kita boleh menyadari, Amang Inang dan saudara-saudariku, kehidupan yang kita jalani pada hari ini bukanlah melulu tentang kelanjutan daripada kehidupan hari yang lampau atau kehidupan hari yang sebelumnya. Kita selalu diperhadapkan dengan kebebasan, kita selalu diperhadapkan dengan kemampuan kita sebagai manusia untuk memilih mau kita jadikan seperti apa kira-kira hari ini. Kan seperti itu, Amang Inang dan saudara-saudariku. Tetapi jika kita berbicara sebagai orang-orang percaya, jika kita berbicara sebagai orang-orang Kristen dan bangsa Tuhan, maka mari kita lihat bahwa pilihan yang ada pada kita haruslah menjadi pilihan yang dipertanggungjawabkan. Pilihan yang ada pada kita adalah bukan tentang melulu apakah memilih antara ini dan itu, memilih antara yang sana atau yang di sini, tetapi bagaimana pilihan itu adalah apakah
pilihan itu boleh menjadi pilihan yang baik atau justru pilihan yang tidak baik? Apakah pilihan itu boleh menjadi pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau justru yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Kita sebagai orang percaya, disitulah kita harus memahaminya. Bagaimana pilihan itu bukan tentang semata-mata tentang saya, tetapi adalah pilihan itu juga harus berorientasi tentang apa maunya Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, Musa sedang berbicara kepada bangsa Tuhan yang bersiap saat mereka memasuki tanah yang baru. Mereka tentunya memiliki sejarah perjalanan yang tidak baik-baik amat. Mereka tentunya mengalami atau memiliki sejarah perjalanan panjang kehidupan yang bahkan terjadi ketidaktaatan di mana yang berlangsung di padang gurun. Tetapi Tuhan melalui firman Tuhan ini hendak berbicara kepada umatnya, juga kepada kita hari ini. Kita tentu sadar betul Amang Inang bahwa hari-hari yang lalu kita mungkin saja hidup di dalam kejahatan, mungkin saja hidup di dalam jauh daripada Tuhan. Tetapi sebagaimana Tuhan dengan umatnya, bangsa Israel memiliki latar belakang yang buruk pada saat di padang gurun, pada hari ini, pada saat ini, Tuhan tidak berfokus kepada masa lalu itu, melainkan Tuhan menawarkan hidup yang baru, hidup yang akan dijalani, hidup yang akan dilaksanakan. Apa yang mau kita pilih? Apakah bangsa Tuhan tetap mau hidup di dalam ketidaktaatan, tetap mau hidup di dalam jalan dosa, sebagaimana yang mereka lakukan pada saat di padang gurun, atau di tanah yang baru itu mereka memilih kehidupan, mereka memilih berkat, bukan malah kematian atau kutuk? Pada hari yang baru ini, apa yang kita pilih? Apakah kita mau memilih kehidupan? Apakah kita memiliki berkat? Atau justru kita malah mau memilih yang sebaliknya dari kedua itu tadi? Kan begitu Amang Inang. Maka Amang Inang dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, memilih yang dimaksud firman Tuhan di sini adalah bukan sekedar keputusan teologis yang abstrak, tidak. Bukan sekedar seolah-olah kita diperhadapkan sesuatu yang tidak jelas secara konkret, tidak. Tetapi bahkan kita yang akan menjalani kehidupan pada hari ini, kita sesungguhnya diperhadapkan dengan keputusan-keputusan praktis. Kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang nyata di hadapan kita. Bahkan mulai pada pagi hari ini. Ada 3 cara praktis supaya kita boleh memilih kehidupan dan mengaplikasikannya di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Yang pertama, Amang Inang dan saudara-saudariku, mari kita melihat bahwa memilih itu dibedakan antara dia respon dengan yang reaksi. Hari ini kita mungkin, Amang Inang dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus Yesus, kita mungkin akan berhadapan dengan situasi yang tidak melulu menyenangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mungkin diperhadapkan atau kita mungkin akan berjumpa dengan orang yang membuat hati kita mungkin tidak damai, hati kita tidak teduh, atau mungkin kita juga diperhadapkan dengan perkataan-perkataan yang mungkin tidak mengenakan kita dengar di telinga. Tetapi justru ketika kita berhadapan dengan situasi yang konkret demikian, ketika kita malah memilih untuk dan meresponnya dengan amarah, memilih meresponnya dengan kebencian juga, memilih meresponnya dengan gosip, dengan membalaskan yang sama, maka itulah dimana kita memilih kematian atau kutuk yang dimaksud tadi. Tetapi jika kita justru menghadapi situasi-situasi konkret tadi, memilih untuk melepaskan pengampunan, memilih untuk memberikan atau memelihara kesabaran,
atau bahkan kita memilih untuk memberikan kata-kata yang membangun, maka secara tidak langsung kita sedang memilih kehidupan. Kita memilih berkat, bukan malah memilih kematian atau kutuk. Yang selanjutnya, Manginang dan saudara-saudari terkasih, kita perlu melihat bahwa kita perlu untuk memilih ketaatan daripada kompromi pada hari ini. Mungkin dunia dan sekeliling kita yang akan kita hadapi pada hari ini akan menawarkan dengan berbagai macam jenis jalan pintas yang sesungguhnya tampaknya mendatangkan keuntungan kepada kita, yang kelihatannya seolah-olah menawarkan keuntungan kepada kita, padahal sebenarnya ujungnya adalah kematian secara rohani. Memilih kehidupan berarti kita tetap setia di dalam jalan Tuhan. Memilih kehidupan maka kita berarti tetap setia pada integritas firman Tuhan, dan bahkan sebagaimana yang Ia ajarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Amanginang dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita melangkah, sebelum kita berjalan dari atas tempat tidur kita, sebelum kita berkegiatan keluar dari rumah kita, Tuhan sebenarnya memberikan kita tawaran. Sebagaimana manusia yang akan selalu memilih di tengah-tengah kehidupannya, maka pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, pilihlah Tuhan dan segala yang Ia ajarkan dan firmankan kepada kita, supaya kita boleh berada di dalam jalan kehidupan dan kita boleh semakin menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk boleh menjadi umat Tuhan yang memilih jalan kehidupan, memilih jalan berkat, bukan malah jalan kematian atau jalan kutuk, yaitu dengan hidup sebagaimana yang Kau kehendaki ya Bapa, dengan hidup dan memilih sebagaimana apa yang Kau maui di tengah-tengah kehidupan kami, bukan melulu tentang apa mau kami, tapi ajarlah kami Tuhan, agar kami boleh melihat apa mau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memampukan kami untuk membuat sebuah pilihan-pilihan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kami boleh semakin menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.